Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala man kana lahu uswatun hasanat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil kiamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Said selaku pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Alit serta teman-teman pengurus yang saya hormati, para alim, para ulama sekecamatan Batu Alit yang senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang saya ikuti sebagaimana mawaidul husna dan pitutur luhurnya, segenap mustami'in mustami'at di mana saja berada yang saya hormati. Kebetulan yang hadir pada kesempatan sore hari ini yaitu Bapak Kiai Rifai, Bapak Kiai Hambali, dan Bapak Kiai Said, dan teman-teman panitia pelaksana semua yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih eksis dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu Syam Ramadan, yang mana puasa itulah sebagai target kita menjadi sebuah hamba Allah yang muttaqin, sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita sebagai orang yang beriman telah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan seperti yang diwajibkan puasa tersebut kepada umat-umat sebelum umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Target kita sebagai umat yang beriman, puasa adalah untuk membentuk karakter yang muttaqin. Jadi mempunyai watak yang muttaqin adalah untuk membersihkan hati, untuk membersihkan diri, dan untuk membersihkan latih, sehingga bisa terrealisasi sebagaimana kita jadi golongannya orang yang muttaqin. Dan orang muttaqin tersebut akan ada jaminan, dan memang jaminan surga akan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Maka sore hari ini kita ekspresikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkati kalimah tahmid, kalimah syukur, alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Salawat beserta salam mudah-mudahan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita telah mengikuti sunnahnya dan meniru uswatun hasanahnya, yang sebagaimana Rasulullah akan menjamin bahagia kita di dunia sampai di surga. Yang ketiga, alhamdulillah, dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Alit telah mengadakan sebuah program
yang baik, yang menjadi motivasi, menjadi inovasi untuk kalangan Nahdliyin, khususnya di kalangan Kecamatan Bati Alit. Yang mau membuka YouTube-nya nanti bisa menggali pengalaman, menggali kecerdasan dari berbagai ulama, berbagai santri yang kebenaran mendapat jatah untuk mengisi di Ramadan yang selama ini sudah beberapa kali streaming atau dilaksanakan di aula yang berkah ini. Dari kami, dari pengurus ranting Desa Geneng, kebetulan menjabat Tanfidiyah, mendapat tugas dari MWC Bapak Dr. Ade Said untuk mengikuti adanya program yang telah diadakan, dan insya Allah saya akan berkolaborasi kerjasama dengan semua pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, baik itu Banom, Fatayat, Muslimat, Ansor, Ibnu dan IPPNU, yang dulu belum pernah kerjasama, belum pernah kolaborasi, sehingga banyak sekali dari ranting-ranting yang memang belum eksis, masih vakum. Maka setelah adanya kesemangatan dan dimotivasi dengan bulan suci Ramadan, insya Allah Banom yang ada mulai Ibnu dan IPPNU, Ansar, Fatat, Muslimat ini bergerak semua, sehingga nanti bisa dilihat gimana prestasi, gimana perkembangan Jamiah Nahdlatul Ulama di Bati Alit khususnya, dan mudah-mudahan nanti bisa disoroti dari lain MWC Kecamatan Bati Alit dan sebagai uswatun hasanah, jadi motivator, inovator untuk kecamatan-kecamatan MWC yang lain. Amin, Allahumma amin. Yang selanjutnya untuk mensikapi adanya puasa Ramadan supaya nilai plusnya ganda, supaya nilai-nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berkurang, maka ada teknis atau cara atau kaifiah yang memang kita aplikasikan setiap hari selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebab banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak kualitas, akhirnya dapatnya puasa cuma lapar dan haus, seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, kam min shaimin laisa min syami illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi cuma mendapat haus dan lapar dan dahaga saja. Maka kesempatan sore hari ini kami sampaikan sebuah teknis dan metode atau kaifiah supaya puasa kita benar-benar kualitas dan ada nilai ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita sebagai pelaku, sebagai fa'il, orang yang melaksanakan puasa, poin yang pertama adalah menjaga diri. Bisa disebut menjaga nafsu, memerangi hawa nafsu. Yang kedua, harus bisa menjaga lati. Lati adalah mulut. Maka kegagalan orang yang berpuasa sebagian besar adalah dari mulut orang berikut atau mulut orang masing-masing. Contoh, yaminul ghamus, sumpah palsu, itu sering dilaksanakan. Yang kedua, dusta atau goroh,
itu banyak sekali posisi berpuasa dalam melaksanakan puasa masih kober-kobernya menyampaikan sebuah kedustaan. Yang ketiga, namimah, adu domba, bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana, akhirnya dua kubu itu saling tidak sinergi, saling bertentangan dan saling beda pendapat, akhirnya timbul sebuah madarat yang disebut pertengkaran. Juga ada yang disebut ghibah. Banyak orang-orang desa, ibu-ibu yang selama bulan suci Ramadan itu mempunyai aktivitas khusus, masih kober-kobernya yaitu ghibah, ngerasani orang. Padahal kiai mempunyai inisiatif yang positif untuk mengurangi rasa ghibah, untuk mengurangi rasa dusta, untuk mengurangi namimah, dan untuk mengurangi yaminul ghabus. Kiai-kiai di desa itu mempunyai sikap tegas. Diadakan sebuah majelis taklim setiap sore, setiap ba'da zuhur, setiap ba'da subuh, seperti apa yang telah saya lakukan di Desa Geneng. Subuh kuliah di masjid, menjelang buka bersama mulai jam 4:30 mentok sampai maghrib. Terus ba'da zuhur khusus ibu-ibu di madrasah sampai asar, mulai jam 1:30 sampai mentok asar. Tujuan daripada kiai desa supaya nilai puasa itu benar-benar kualitas, nilai puasa itu benar-benar potensi, nilai puasa itu benar-benar di sisi Allah nanti berganda pahalanya. Maka dengan kebijaksanaan para kiai-kiai yang ada di desa mengadakan sebuah tausiah, mengadakan sebuah mawaid, mengadakan sebuah pengajian yang intinya supaya umat tidak terlalu banyak melaksanakan hal-hal yang menjadikan puasa itu tidak ada apa-apanya. Maka yang perlu kita aplikasikan, kita terapkan adalah 3 tadi, supaya lisan kita mengurangi pahala puasa, supaya nafsu kita tidak mengurangi pahala siam. Latih hati terutama. Yang ketiga tadi menjaga hati. Jadi penyakit hati itu banyak, termasuk ujub. Penyakit hati adalah banyak. Yang pertama sombong, takabur. Yang kedua ujub, bangga dengan dirinya, bangga dengan perbuatan dirinya sendiri, bangga dengan sodakohnya sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua riya. Riya adalah pamer, pamer. Syirkul asghar itu riya. Ini bisa terjadi riya kan? Maka yang paling penting kita mendandani jeruan. Hati dulu yang penting. Sebab hati adalah ra'isul jawarih. Banyak fenomena zaman akhir, uang iso dandani jobo tapi ra iso dandani jero. Contohnya budaya nok desa, wong gawe omah niku sing dibangun malah joglone, sing dicet, sing dikerak. Tapi di dalam belum diplaster kan? Cuma itu untuk menyediani orang liwat. Kanggo nyawisi wong liwat kan pamer. Alangkah indahnya membangun rumah itu yang paling didahulukan adalah dalam, supaya rapi, supaya rajin, supaya nyaman untuk beristirahat, untuk bertidur kan. Orang malah juklone. Banyak perempuan ketika di rumah tidak bisa dandan, make up tidak pernah, tapi ketika keluar rajin. Itu sebagaimana aktivitas wajib manakala perempuan-perempuan
pada keluar untuk berziarah, untuk berkumpul teman, untuk berpengajian, itu lebih diutamakan untuk bermake up. Tapi kenapa kalau di rumah tidak bisa teraplikasikan? Sebab apa? Sebab ada penyakit hati yang disebut rio, pamer kepada orang lain. Maka yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan ini, aplikasi kita semua adalah menata hati supaya semua organ tubuh akan lebih baik. Maka Rasulullah bersabda, inna fi jasadi kulli bani adam mudghah, idza saluhat saluha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Rasulullah bersabda, di dalam jiwa manusia ada segumpal darah. Segumpal darah tersebut kalau baik, semua organ tubuh akan tangan jadi tangan yang derma, al yadul ulya khairum min yadis sufla. Jadi munfik lebih baik daripada munfak. Orang yang derma lebih baik daripada orang yang meminta atau orang yang memberi. Nah, maka target di bulan suci Ramadan, kita berdoa dan memohon kepada Allah supaya kita nanti bisa jadi orang yang terbaik di muka bumi ini, yaitu urusan nonggone babakan sedekah, jadi orang yang memberi, jangan orang yang menerima. Ini maka kita sungguh-sungguh bekerja, kita sungguh-sungguh usaha, kita sungguh-sungguh beraktivitas, ada balance keseimbangan antarane duniawi dan ukhrawi, sehingga bisa berjalan secara normal. Agamanya berjalan sebagai prioritas, duniawianya jangan ketinggalan. Ini fid dunya hasanah wa fil akhirati. Menurut Imam Ibnu Abbas, hasanah fid dunya adalah ilmu, maka kita tidak boleh meninggalkan pengajian, tidak boleh meninggalkan majelis hasanah fil akhirah adalah surga. Tidak ada kebaikan di akhirat kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita harus kita tata sebaik mungkin sehingga organ tubuh yang ada akan menjadi baik, manakala darah segumpal yang ada di dalam dada kita itu baik. Lesan pun begitu juga. Banyak kan orang mempunyai istri, berbicara dengan istri orang lain bagus, sopan, santun, benar. Tapi berbicara dengan istri sendiri, wah, mengakek-ngakekkan. Mengakek-ngakekkan apa ya? Ya kakek aneh ya. Jadi banyak kan? Jadi masya Allah itu. Jadi mensikapi istri orang lain itu bagusnya bukan main, kerasannya bukan main. Tapi dengan istri sendiri itu, wah, bagikan mulut yang digambarkan oleh Rasulullah itu kal akur, seperti mulut anjing. Mulut anjing, si bisanya cuma juguk saja. Jadi nek ngomong ambek bojone wongku kerasan, sopan dan halus, tapi ngomong ambek bojone tidak ada lain kecuali misoh-misoh. Kamu itu tidak apa, cocot kamu itu apa? Wah, masya Allah, ada semacam itu ya. Jadi mencocot-nyocotkan istri, menjelek-jelekan istri di hadapan orang banyak, itu sebagaimana orang yang tidak punya etika sama sekali. Walaupun statusnya itu kiai, walaupun statusnya itu orang yang mempunyai jabatan, ya, tapi itu memang cacat sekali di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Berarti cerminnya dari hatinya masing. Kalau hatinya baik, tidak mungkin menyocot-nyocotkan istri, tidak mungkin menedak-nedakkan istri, tidak mungkin istri itu didolimi, tidak mungkin. Maka hati adalah kunci dan barometer kebaikan seseorang, juga barometer kejelekan seseorang. Maka momen yang terbaik ini adalah momen emas untuk kita semua di bulan suci Ramadan. Mari sikap kita seperti
ketika setar Ramadan. Setar Ramadan, semua semangat kan? Maka diingatkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di sebuah karanganipun, yaitu di kitab Risalatul Mu'awwanah. Wa'lam annal musara'ata ilal khairat. Maka di situ pakai huruf jar ilah. Sebab itu ada target. Manusia hidup adalah mempunyai target. Sungguh semangat itu memang harus dan perintah. Nah, untuk ke mana? Maka pakai huruf jar ilah. Semangat kita itu untuk apa dan untuk kemana? Otomatis untuk beribadah. Seperti setar Ramadan, tidak ada orang yang tidak semangat. Semangat semua. Sehingga masjid penuh, musola penuh. Tapi semangat itu harus ada balance, keseimbangan. Ya. Al-musyara'ah ilal khairat. Yang kedua, wal muhafadzah fil ibadah. Huruf jarnya juga pindah kepada huruf jar fi. Sebab di dalam ibadah itu harus ada perawatan-perawatan tertentu. Orang semangat boleh, tapi harus dirawat sehingga bisa semangatnya itu kontinu, stabilitas, istiqomah, dan mulajamah. Maka banyak orang yang tidak bisa kontinu dikarenakan tidak ada muhafadzah fil ibadah. Banyak orang yang pandai sholat, melaksanakan sholat, tapi lebih sukar adalah menjaga sholat. Benar? Nah, banyak orang yang mudah untuk beli sepeda, contohnya PCX, tapi lebih sulit merawat PCX kan? Banyak orang bisa melaksanakan puasa, tapi tidak bisa menjaga puasa tersebut. Maka instruksi daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam karangannya, di dalam kitab Risalatul Amanah, 3 poin yang harus kita laksanakan. Al-musyara'ah, yang kedua al-muhafadzah fil ibadah. Menjaga di dalam ibadah itu lebih penting daripada al-musyara'ahnya. Ono wong cepet-cepet, ceket-ceket semangat, tapi di tengah perjalanan sudah tidak mampu untuk melanjutkan. Contohnya sholat tarawih tanggal 1 sekarang sudah memulai memaju shopnya kan? Ini termotivasi dengan al-usrul awakhir, ya, akhirnya kembali diiming-iming, dawuh-dawuh para ulama, iltamisu lailatul qadar fil usril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 yang terakhir, ya. Apalagi di malam-malam ganjil, akhirnya mulai semangat kembali. Jadi termotivasi, terpancing, dan ada jaminan Lailatul Qadar, orang akan gumregah kembali. Tapi bagi saya pribadi tidak. Saya itu mulai malam Ramadan pertama sampai nanti malam, insya Allah saya nanti malam ngaji di Ngerau. Tetap saya komitmen dan konsekuensi diri untuk melaksanakan bangun malam. Kalau saya kotak-kotak, cari tanggal 21, 23, tiba-tiba Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Innallaha katama Lailatul Qadar fi jami'i syahri Ramadan. Jadi Lailatul Qadar rahasia ilahi di semua malam-malam Ramadan. Tujuan liyajtahidan nas, supaya manusia itu sungguh-sungguh dalam semua malam Ramadan. Maka saya ambil yang itu ketika saya membaca ini kitab Nasaihul Ibad. Tidak saya kotak-kotak. Saya tidak ambil yang 21, semangat tidak. 23, 25, 27, 29 tidak. Tapi semua saya berusaha untuk sungguh-sungguh mensikapi adanya malam-malam Ramadan, yang semua malam Ramadan itu satu ada Lailatul, yang nilainya adalah 83 tahun lebih 4 bulan, yaitu 1000 bulan. Maka harus kita semangat. Annal musyara'ah ilal khairat, kita bersemangat memang penting dan memang perintah, tapi jangan lupa wal muhafadzah alal ibadah. Kita jaga ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan sehingga
ibadah kita Ramadan khususnya mendapat ampunan dari Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa ya karena Allah, karena mencari ridha Allah dan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebab sinkron, inna syahrul ramadan syahrul maghfirah, inna syahrul ramadan syahrul taubah, inna syahrul ramadan syahrul mudha'afah, inna syahrul ramadan syahrul apa? Syahrul mudha'afah. Sungguh bulan suci Ramadan bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Sungguh bulan suci Ramadan bulan yang Allah akan menerima tobat kita. Sungguh bulan suci Ramadan adalah bulan yang untuk momen kita untuk beristighfar dan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disambung di dalam firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi manggone firmanipun Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ketika ada hambaku bertanya tentang saya, tolong jawablah, saya lebih dekat dengan mereka, bahkan lebih dekat dengan otot gulu iring mereka. Jadi aqrabu min hablil wa, Allah lebih dekat. Ya. Inni qarib ujibu da'watad da'i, dan aku akan mengijabah doanya orang yang berdoa. Maka momen yang paling baik kita berdoa di malam-malam sulusul akhir minan Ramadan, yaitu sepertiga malam dari Ramadan, itulah mengandung waktu yang ijabah. Dan itu saya laksanakan mulai setar Ramadan sampai tadi malam. Saya tidak mengotak-ngotak waktu, saya sia-siakan, saya eman-eman semua. Dan itu memang komitmen saya mulai sejak dulu. Alhamdulillah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani. Saya akan mengijabah doanya orang yang berdoa. Siapa yang tidak berdoa, ya tidak diijabah. Siapa yang tidak meminta, tidak dikabulkan. Maka momen yang terbaik kita berdoa, kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah adalah ini bulan-bulan diistimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya al-muhafadah fil ibadah. Jaga di dalam ibadah tersebut sehingga puasa kita akan jadi dan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wal mudawamah alat taat, pakai hujar ala. Ketika kita sudah bisa continue, kita bisa istiqomah mulajamah dan stabilitas beramal, maka pakai huruf jar ala, kita posisi akan di atas. Istiqla, jadi orang yang paling beruntung, orang manakala yaitu bisa beristiqomah. Istiqomah semangat, istiqomah menjaga di dalam ibadah, dan istiqomah aktivitas-aktivitas agama. Itu yang paling komitmen sekali. Maka kita semua dikasih fasilitas Allah. Fasilitas jangan sampai mengganggu aktivitas kita. Ada sekat tersendiri. Fasilitas adalah semua titipan Allah dan diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali fasilitas dari Allah mengelalaikan kita dan menghipnotis kita sehingga kita akan lalai interaksi spiritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga interaksi sosial kepada sesama manusia. Maka dengan itu kita akan jadi orang yang teratas. Dan balanya itu ya temannya, tidak hanya manusia yang akan hadir kepada orang-orang yang istiqomah, yang mulazamah, yang mudawamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah Allah tahu wa atahjanu. Jadi yang turun, yang akan menemani kita adalah tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannatil lati kuntum akan ditemani oleh malaikat setiap kita beraktivitas dan didoakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu. Maka orang-orang yang beristiqomah hidupnya mesti rileks, hidupnya mesti damai, hidupnya mesti
enjoy, hidupnya mesti tenang. Sebab dengan amaliyah istiqomah itu akan membentuk jiwa lebih tenang dan lebih fresh dan lebih komitmen dan lebih dirasakan lebih enak, tentram di hati, nyaman di pikiran, juga ayem di keluarga. Ini paham enggak? Nah, maka kalau sudah paham nanti diaplikasikan mulai malam. Nanti malam tinggal seberapa malam ini, mari kita raih. Mudah-mudahan Lailatul Qadar belum turun. Kalau sudah turun itu kadaluwarsa ya. Kalau kadaluwarsa itu enggak enak semua. Kalau ada susu kok kadaluwarsa, oh enggak, harus dibuang itu. Nanti semuanya kadaluwarsa. Maka yang terakhir wal mudawamah ala ta'at, itu semua adalah da'bul anbiya wal auliya wassolihin. Kita cuma litabarruk, litafa'ul, perilaku beliau-beliau menjadi para rasul, menjadi para aulia ilah. Yang terakhir kapasitasnya kita semua adalah bisa meniru kepada para orang soleh-soleh. Sebab tidak mempunyai kapasitas sampai nanggone tingkatan rasul, tidak mempunyai kapasitas sampai nanggone para wali. Iya, kita itu setiap hari menghasilkan dosa, tapi wali mantawalat ta'atu min ghairi takhallul maksiyah. Para wali itu selalu lumintu ta'ati, tidak pernah kesekat dengan maksiat sedikit pun. Tapi kita menjadi orang yang awam, bisa meniru adalah sirah para orang-orang yang soleh, termasuk musyara'ah ilal khairat, muhafadzah fil ibadah, dan mulajamah ala ta'at adalah salah satu perilaku orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Yang pandai berkomunikasi, interaksi spiritual kepada Allah, juga orang yang pandai berinteraksi sosial kepada sesama manusia. Intinya bisa menyambung kabel kepada Allah dan menyambung kabel dengan sesama. Ada orang yang baik menyambung kabel dengan Allah, tapi tidak bisa menyambung kabel dengan sesama, itu cacat dan Allah tidak akan menjamin. Ada orang yang hubungan dengan sesama, tetangga, saudara, sanak kandang baik, tapi dengan Allah tidak pernah menyambung, itu juga Allah tidak akan menerima. Maka kedua-duanya, kabel yang khusus kepada Allah dan kabel kepada sesama manusia, inilah yang akan menjadi jaminan dari Allah untuk kita semua, bahagia dunia, bahagia alam barzah, dan bahagia di kelak kemudian di sorga. Amin, Allahumma amin. Inilah kesempatan untuk kami secara pribadi, untuk saya secara pribadi bisa ditemukan oleh Allah walaupun waktunya terbatas. Mudah-mudahan kita diberi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa satu saya simpulkan, menjaga diri, menjaga latih, dan menjaga hati, terutama hati. Hati kalau baik, latih pun akan berbicara sopan, latih pun akan beretika tinggi, organ tubuh pun akan menjadi organ tubuh sebagian anggota tubuh yang akan mengikuti perintah-perintah hati. Sebab hati adalah Raisul Jawarih, yaitu presiden anggota badan kita. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan dan apa yang menjadi menu sore hari ini tidak taksis untuk hadis, tidak taksis untuk tasawuf, tidak, dan taksis untuk tauhid, tidak. Semua kerangkum. Mudah-mudahan tauhid kita dikuatkan oleh Allah untuk menjaga keimanan kita, sehingga sampai finish hayat kita akan menjadi husnul khotimah. Dan tekad kita di Ramadan adalah jadi target yang utama, yaitu la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Takwa di mana? At-taqwa hahuna. Bukan di pakaian, bukan di kerudung, bukan di dhawahir, tapi takwa adalah di dalam hati kita. Ketika hati kita bertakwa, semua Allah pun akan menjadi sebuah, Allah akan menolong kita apa yang kita butuhkan. Amin, Allahumma amin. Sekian, apabila ada kata-kata dan ada bahasa dan penyampaian yang kurang berkenan, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kebenaran, juga itu
maunah dan kanugrahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kekurangan saya memohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirin mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Mari disempurnakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin al akhirin sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dakirin hamdan fi jami' kulli hal hamdan ya fi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'adhim sultanik wa atif qulubal alamin bi aslim alaina wa albisna qabulan bisalmat. Shalli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu bi lana ya rab bi abwab ar-ridha wa taysir tughliqu anna wa anhum bi abwab basari wa tasir wa taqulana wa lam bi awali wa nasir ya ni'mal maula ni'man nasir. Barik lana Allahumma fi jam kasbina khulla unqudal usri ya yuntajat. Allahumma ya Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Alhamdulillah lakal hal wa na'udzu min hali alinar. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana, hasbunallah liman ahammana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman baghi alaina, hasbunallah liman qadana besok, hasbunallah indal maut, hasbunallah indal mas'alati fil qabri, hasbunallah indal hisab, hasbunallah indal mizan, hasbunallah indas sirat, hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa ilayhi nib. Allahumma ja'al jam'iyatina hada jam'iyatan marhuma jam'iyatan mardiyah waj'al tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabatil jadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin walis salati hafidin walil zakati fa'ilin walima indaka talibin wabil huda mutamasikin wa anil lagwi mu'aridin wa fit dunya jahidin wa fil akhir radibin wa bil akhirati radibin wa bil na'ma'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahtali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamal qiyam sahirin wa minan nari najin wa ala sadaka karamati qaidin wa min hurin ini mutajawjin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam fi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairi kullihim huwa al habibullah urja syafa'atu li kulli hawli minal ahwali muqtaha ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha wasi'al karami ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi qultu bina wal muslimin ya latifan bi khalqihi qultu bina fi ma nazal ya latifu ya alimu ya khabiru ya razzaku sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad